Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ridho Riyadi selaku pengampu mata kuliah Filsafat Islam dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Kami dari kelompok 13 akan memaparkan makalah kami yang berjudul Ibnu Bajjah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Saadah, NIM 2119380 sebagai moderator, dan teman saya yang bernama Elin Almalia Yulfani, NIM 2119330, Jusna Zauna Ghurfa, NIM 2119329, Puji Rahayu, NIM 2119325 sebagai pemateri. Selanjutnya pemateri pertama akan dijelaskan oleh Mbak Elin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elin Almalia Yulfani, NIM 2119330. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah Ibnu Bajjah. Di dunia barat, Ibnu Bajjah dikenal dengan nama Avenpes atau Abenpes. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Yahya bin Asa'ih atau Jibi Asarakusti, tetapi lebih dikenal dengan nama Ibnu Bajjah. Ia adalah seorang filsuf muslim terbesar di Spanyol. Menurut sejarawan barat, nenek moyang Ibnu Bajjah adalah seorang yang beragama Yahudi. Sedangkan Ibnu Bajjah sendiri adalah anak seorang pandai emas yang lahir pada tahun 1082 Masehi di Saragossa, Spanyol, dan selama masa mudanya ia tetap tinggal di tanah kelahirannya itu. Ibnu Bajjah dikenal memiliki banyak keahlian. Ia adalah seorang sastrawan dan ahli bahasa yang unggul. Ia juga pernah menjadi penyair bagi golongan Morobitin. Selain itu, ia juga ahli dalam bidang musik dan merupakan seorang pemain gambus yang handal. Sedangkan dalam bidang obat-obatan, ia juga amat terkenal. Bahkan termasuk ke dalam salah satu dokter yang sangat masyhur di Spanyol. Kehebatan lainnya juga terlihat dalam bidang ilmu pengetahuan. Ia menguasai ilmu matematika, ilmu fisika, dan ilmu falak. Ia juga banyak menulis buku yang berkaitan dengan ilmu logika. Yang lebih menakjubkannya lagi, ia juga memiliki banyak keahlian dalam bidang politik, sampai-sampai ia dilantik menjadi menteri saat Abu Bakar Ibrahim berkuasa di Saragossa. Namun pada tahun 512 Hijriah, Saragossa jatuh ke tangan Raja Alfonso I, sehingga Ibnu Bajjah terpaksa pindah ke Sevilla, dan di Sevilla inilah ia bekerja sebagai seorang dokter. Setelah dari Sevilla, kemudian Ibnu Bajjah pindah ke Granada, dan dari Granada ia pindah lagi ke Afrika Utara. Tetapi di sana, di Afrika Utara, ia ditangkap oleh Amir Abu Ishaq karena dituduh sebagai penyebar bid'ah. Namun, atas jasa Ibnu Rusdi yang pernah menjadi muridnya itu, akhirnya Ibnu Bajjah dibebaskan. Karena kondisi masyarakat yang belum bisa berpikir filosof pada saat itu, menyebabkan ia melanjutkan pengembaraannya ke Fez, Maroko. Dan di Fez inilah ia dapat melanjutkan karirnya sebagai ilmuwan di bawah perlindungan penguasa Morobitun. Namun karena berbagai kehebatan dan kelebihannya ini, yang akhirnya mengundang kecemburuan dan kedengkian dari banyak kalangan yang menyebabkan ia akhirnya diracuni dan meninggal pada tahun 1138 Masehi di Fez dan dimakamkan di samping makam Ibnu Arabi. Sekian pemaparan materi sejarah Ibnu Bajjah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusana Gurfa NIM 2119329 akan melanjutkan materi pemikiran-pemikiran Ibnu Bajjah. Filsafat Ibnu Bajjah banyak terpengaruh oleh pemikiran Islam dari kawasan timur, seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina. Hal ini disebabkan kawasan Islam di timur lebih dahulu melakukan penelitian ilmiah dan kajian filsafat daripada kawasan Islam Barat atau Andalus. Untuk lebih jelasnya, berikut ini saya akan menjelaskan beberapa pemikiran Ibnu Bajjah. Yang pertama, metafisika atau ketuhanan. Perlu diketahui bahwa para filsuf muslim pada umumnya menyebutkan Allah itu adalah akal. Argumen yang mereka majukan ialah Allah pencipta dan pengatur alam yang beredar menurut natur. Para filsuf muslim menyebut Allah adalah zat yang mempunyai daya pikir.
dan juga berpikir, dan objek pemikirnya sendiri atau makul. Keseluruhannya adalah zatnya yang esa. Sebagaimana Aristoteles, Ibnu Bajjah juga mendasarkan filsafat metafisika pada fisika. Argumen Ibnu Bajjah adanya Allah dengan adanya gerakan di alam ini. Jadi Allah adalah azali dan gerakannya bersifat tidak terbatas. Disinilah letak kelebihan Ibnu Bajjah walaupun ia melihat dari pemikiran Aristoteles, namun ia kembali pada ajaran Islam. Yang kedua yaitu materi dan bentuk. Menurut Ibnu Bajjah, materi dapat bereksistensi tanpa harus ada bentuk atau asurat. Pernyataan ini menolak asumsi bahwa materi itu tidak bisa bereksistensi tanpa adanya bentuk, sedangkan bentuk bisa bereksistensi dengan sendirinya, tanpa harus ada materi. Ibnu Bajjah berargumen jika materi berbentuk, ia akan terbagi menjadi dua, yaitu materi dan bentuk, dan begitu juga seterusnya. Ibnu Bajjah menyatakan bahwa bentuk pertama merupakan suatu bentuk abstrak yang bereksistensi dari materi, yang dikatakan sebagai tidak mempunyai bentuk. Sebagai contohnya yaitu seorang manusia ingat akan bentuk Taj Mahal. Bentuk ini tidak berbeda dari bentuk nyata Taj Mahal kalau benda itu berada di depan matanya. Selain memiliki hubungan khusus, juga hubungan dengan wujud umum yang terasa, sebab banyak orang yang melihat Taj Mahal. Yang ketiga yaitu jiwa. Jiwa menurut Ibnu Bajjah adalah jauhar rohani, akan kekal setelah mati. Di akhirat, jiwalah yang akan menerima pembalasan, baik balasan kesenangan surga maupun balasan siksaan neraka. Nah, adapun daya pikir jiwa adalah suatu bagi seseorang yang berakal. Ia dapat bersatu dengan akal faal dengan jalan ma'rifat filsafat. Filsafat Ibnu Bajjah tentang jiwa pada prinsipnya didasarkan pada filsafat Al-Farabi dan Ibnu Sina. Yang keempat, akal dan ma'rifat atau pengetahuan. Menurut Ibnu Bajjah, akal merupakan bagian terpenting yang dimiliki oleh manusia. Ia berpendapat bahwa ma'rifat pengetahuan yang benar dapat diperoleh lewat akal. Akal ini merupakan satu-satunya sarana yang melaluinya kita mampu mencapai kemakmuran dan membangun kepribadian. Ibnu Bajjah berpendapat bahwa seseorang yang dapat mencapai puncak ma'rifat dan meleburkan diri pada akal fa'al atau akal fa'il atau akal aktif, dia akan dapat terlepas dari sifat keburukan-keburukan masyarakat, serta dapat memakai kekuatan pikiran untuk memperoleh makrifat dan ilmu sebesar mungkin. Juga dapat menenangkan segi pikiran pada dirinya atas pikiran hewaninya. Kurang lebihnya sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Hurfa mengenai pemikiran-pemikiran Ibnu Bajjah. Pemikiran-pemikiran Ibnu Bajjah yang kelima yaitu akhlak. Ibnu Bajjah membagi perbuatan-perbuatan manusia menjadi dua bagian. Bagian yang pertama ialah perbuatan yang timbul dari motif dan naluri. Bagian yang kedua ialah perbuatan yang timbul dari pemikiran yang lurus dan kemajuan yang bersih dan tinggi. Kemudian politik atau teori pemerintahan. Dalam hal ini Ibnu Bajjah sejalan dengan Ibnu Al-Farabi. Perbedaannya hanya pada titik penekanannya. Ibnu Al-Farabi titik tekannya pada kepala negara, sedangkan Ibnu Bajjah sendiri titik tekannya pada warga negara atau masyarakat. Kemudian manusia penyendiri atau uzalah. Manusia penyendiri atau uzalah dalam hal ini menurut Ibnu Bajjah bukanlah menjauhi manusia, melainkan masih berhubungan dengan masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu teori itishal, yaitu kontak intelektual dengan Tuhan.
Seperti halnya Ibnu Sina dan Ibnu Al-Farabi, Ibnu Bajjah pun sependapat dengan mereka bahwasanya mencari ilmu pengetahuan itu tidak hanya didapatkan semata melalui indera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Rahayu, NIM 2119325. Saya akan melanjutkan menjelaskan materi tentang karya-karya Ibnu Bajjah. Sebagai ilmuwan besar, Ibnu Bajjah sangat produktif dan banyak menghasilkan beragam karya. Buah pikirnya yang populer adalah Risalah Al-Wida. Dalam kitab itu, Ibnu Bajjah menceritakan tentang ketuhanan, kewujudan manusia, alam, dan uraian mengenai bidang perobatan. Karya Ibnu Bajjah lainnya yang berpengaruh adalah kitab Tabdir Al-Mutawahhid. Kitab itu mengungkapkan pandangannya dalam bidang politik dan filsafat. Ia lebih menekankan kehidupan individu dalam masyarakat yang disebut mutawahhid. Karya yang lainnya adalah Risalah Al-Ittisal Al-Aql Bil Insan. Karya yang satu ini mengupas secara detail tentang hubungan akal dengan manusia. Ibnu Bajjah juga telah menulis sebuah buku yang berjudul Al-Nafs yang membicarakan persoalan jiwa. Kitab itu juga menerangkan persoalan yang terkait tentang jiwa manusia dan dengan Tuhan dan pencapaian manusia yang tertinggi daripada kewujudan manusia, yaitu kebahagiaan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.